Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pak Wira pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang firewall, khususnya firewall yang digunakan untuk membatasi akses pada jam-jam tertentu. Bagaimana caranya? Silahkan simak tutorial berikut ini. Baik pemirsa sekalian, sebagaimana pada video-video saya yang telah lalu, kasus masih sama, yaitu masih menggunakan topologi ini. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah membuat hotspot login untuk perangkat wireless, kemudian hotspot login untuk perangkat yang terkoneksi ke router dengan Ethernet kabel, yang dalam kasus ini diperuntukkan untuk pegawai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat aturan untuk membatasi akses pada jam tertentu. Pada video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana membuat firewall pada kasus sambungan ke LAN atau yang diakses oleh pegawai. Jadi nanti di sini pegawai itu hanya diperbolehkan untuk mengakses pada jam tertentu. Dalam kasus ini adalah jam setengah 7 pagi sampai jam 9 malam atau jam 21. Nah, itu yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Nah, ini saya sudah login ke router saya dengan Winbox melalui IP address 30.30.31. Baik, saya ulang secara cepat saja. Pastikan Anda sudah ngeset identitas. Kemudian pastikan adminnya sudah punya password. Kemudian interface-nya sudah sebagaimana kasus yang ada, sebagaimana yang telah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Kemudian pastikan IP address juga sudah ada. Untuk Ether 1 Ethernet saya mendapatkan secara DHCP client. Kemudian untuk konsol demikian, kemudian WLAN 1 hotspot demikian, Ether 2 LAN demikian. Kemudian ingat juga untuk firewall yang sudah ada, yaitu DNAT ya. DNAT pastikan sudah ada masquerade untuk source NAT di Ether 1 internet dengan actionnya adalah masquerade ya, masquerade SRC NAT Ether 1 internet. Kemudian karena asumsinya ini sudah membuat hotspot baik untuk wireless device, sambungan ke wireless maupun LAN, maka kalau Anda belum membuat, di router Anda masih bersih, maka pastikan lagi Anda membuat lagi. Karena untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, yang dibahas adalah pembatasan akses untuk pegawai, maka silahkan disiapkan yang server 2 dulu ya, Ether 2 LAN, pool pegawai, server pegawai. Jika Anda lupa caranya bagaimana, silahkan nanti dilihat pada video yang telah lalu. Ya, mungkin di sini akan saya overview saja secara cepat, yaitu pertama Anda perlu membuat IP pool ya, pool pegawai. Kemudian setelah itu Anda membuat DHCP server yang digunakan untuk Ether 2 LAN ya, server 2, di mana nanti ngambilnya dari pool pegawai. Kemudian Anda juga untuk DNS servernya Anda memberikan
yang untuk pegawai yaitu 10.10.10.1 dengan domain hotspot nama Anda .net. Kemudian di sini Anda juga mempunyai server profile, server pegawai dengan DNS name seperti ini, HTML directory seperti ini. Kemudian nanti implementasi dari profile servernya dibuat di server 2, di mana interface-nya terjualan, address punya pool pegawai dan profilnya server pegawai. Kemudian Anda juga perlu membuat user profile, user pegawai. Kemudian setelah itu Anda membuat usernya. Ya, pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3 ngambil profilnya dari user pegawai dan servernya server 2. Nah, itu yang perlu Anda siapkan lebih dahulu sebelum Anda membuat firewall pembatasan akses internet bagi pegawai. Silahkan pastikan hal itu sudah ada di router Anda terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa yang perlu dilakukan pertama kali, karena pembatasan dengan firewall ini menggunakan sistem waktu, maka pastikan setting waktu di router Anda sudah benar. Nah, pada pertemuan yang paling awal dulu, itu sebenarnya sudah pernah saya berikan materi tentang men-setting waktu router secara benar. Nah, kali ini saya contohkan lagi. Nah, kemarin-kemarin belum, karena kita belum memerlukan setting waktu ini ya. Karena untuk kedepannya kita perlu mengetahui dengan jelas tentang setting waktu ini, maka ini perlu kita lakukan sekarang juga. Nah, perhatikan, untuk setting waktu kita ngesetnya lewat sistem, kemudian clock. Nah, dilihat di sini. Nah, di sini waktunya insya Allah sudah benar. Pastikan waktu Anda sudah benar dengan waktu sesungguhnya. Di sini 11, 12, 21, kemudian 31 Agustus 2022, time zone auto detect ya. Cat centang ini otomatis sudah ada. Kemudian time zone name-nya pastikan Asia Jakarta, GMT offsetnya plus 07.00. Pastikan ini data ini sudah sesuai, yaitu sesuai waktu sekarang dan tanggal sekarang. Kemudian time zone name-nya Asia Jakarta, GMT offset plus 07.00. Jika sudah seperti ini, sesuai waktu yang Anda yang sekarang ya, bukan 31 Agustus 2022, maka sudah sesuai dengan sekarang, maka itu sudah benar. Oke, ini bisa di-apply, kemudian oke. Baik. Nah, pemirsa sekalian, karena kita nanti ingin membatasi akses berdasarkan waktu, maka kita perlu melakukan sinkronisasi waktu. Nah, sinkronisasi waktu ini kenapa harus dilakukan? Ya, karena agar menghasilkan konfigurasi waktu yang pas dengan jam dunia. Nah, di sini kita perlu membuat atau mendefinisikan server SNTP client ya, bukan SNTP server tapi SNTP client. Kita perlu mengaktifkan SNTP client. Nah, tentang SNTP client ini apa, kemudian SNTP server itu apa, itu sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya di kelas. Di sini hanya akan saya tunjukkan bagaimana men-setting SNTP client. Oke, bagaimana caranya? Untuk men-setting SNTP client, maka kita perlu klik sistem, kemudian kita klik SNTP client. Nah, di sini sudah banyak sekali ada dynamic server yang untuk DNS ya. Nah, ini kita perlu mengisikan yang untuk SNTP clientnya. Pertama kali kita klik enable-nya. Kemudian ini tidak bisa kita ubah pada kali ini. Kemudian kita isikan IP address server NTP di Indonesia. Nah, untuk primary-nya kita ambil dari alamat server 0.id.pool.ntp.org, di mana di situ
IP address-nya harus kita isikan. Untuk primary NTP server, primary NTP servernya 202.168.59.226. Nah, kemudian untuk secondary NTP servernya bisa Anda masukkan untuk dari IP address server 1.id.pool.ntp.org, di mana secondary NTP servernya IP addressnya adalah 202.1.31.12. Baik. Nah, insya Allah itu sudah cukup, maka kita apply, kita oke. Nah, di situ kita sudah mengaktifkan SNTP client. Jadi router kita nanti sudah terupdate dengan konfigurasi jam dunia lewat server server NTP Indonesia. Oke. Langkah berikutnya adalah membuat aturan firewall-nya. Nah, perhatikan pemirsa sekalian, kita kasusnya adalah hanya mengizinkan pegawai mengakses jaringan setiap Senin sampai Sabtu dari jam setengah 7 sampai jam 21 melalui LAN. Sebelum jam 06.30 dia tidak bisa mengakses internet. Pegawai tersebut tidak bisa mengakses internet sebelum jam 06.30. Kemudian lemburnya itu juga harus dibatasi. Nah, jadi pegawai ini tidak bisa kemudian lembur kemudian mengakses internet selepas jam 21.00. Nah, bagaimana cara pembatasannya? Nah, pemirsa sekalian, pembatasannya harus membuat dua aturan firewall. Ya, tidak hanya satu. Nah, kenapa dua? Nah, dua aturan firewall ini adalah sama-sama aturan drop atau aturan untuk menolak diam-diam akses. Nah, jadi logikanya begini, pemirsa sekalian. Nanti pada saat jam 00.00 sampai jam 1 detik sebelum jam setengah 7, yaitu 06.29.59 setiap hari Senin sama Sabtu, pegawai dilarang melakukan akses internet. Kalau dia melakukan akses internet, maka dia akan di-drop, ditolak diam-diam. Nah, itu kan baru jam tengah malam atau dini hari sampai jam sebelum jam setengah 7. Nah, itu baru satu aturan saja. Nah, kemudian perlu dibuat aturan lagi, yaitu aturan yang dari jam 21.00 sampai 23.59.59 itu di drop. Jadi pegawai kalau mengakses internet lewat LAN dari jam 21.00 sampai jam 23.59.59 tidak bisa, alias ditolak diam-diam. Nah, yang di tengah bagaimana? Yang di tengah tidak perlu didefinisikan, karena yang di tengah adalah dibolehkan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa tidak membolehkan dari 06.30 sampai 21.00? Nah, bagaimana jawabannya? Apakah Anda mampu menerangkannya? Nah, silahkan. Kalau Anda bisa menerangkannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi pemirsa sekalian, dalam kasus ini yang didefinisikan adalah yang di-drop atau yang ditolak diam-diam. Jadi sebelum setengah 7 itu ditolak, dan setelah jam 9 malam itu ditolak. Yang di tengahnya adalah diterima. Karena secara default pegawai ini selalu bisa mengakses internet
lewat LAN, jadi yang diterima ini tidak perlu didefinisikan. Yang perlu didefinisikan adalah yang menolak akses internet oleh pegawai. Di mana dalam hal ini adalah kita perlu membuat dua aturan. Yang pertama adalah menolak dari jam 00 sampai jam 06.29.59. Aturan yang kedua adalah menolak akses internet oleh pegawai dari jam 21.00 sampai jam 23.59.59. Baik, bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat. Ya. Tentu saja yang diklik adalah menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita klik filter rules. Nah, jangan bingung jika di sini sudah banyak aturan-aturan. Nah, aturan ini adalah aturan yang otomatis keluar kalau Anda men-setting hotspot. Nah, jadi ini otomatis keluar. Jadi Anda nggak usah bingung. Nah, mari kita tambahkan dua aturan lagi, yaitu aturan untuk menolak akses internet oleh pegawai. Baik, kita fokus pada aturan yang baru saja. Kita klik filter rules, kemudian kita klik tombol plus. Nah, pada tab general, karena ini membatasi akses ke internet, maka chainnya harus apa? Harus forward. Nah, kemudian karena yang dibatasi adalah yang dari pegawai, maka kita klik di sini. Source address-nya datang dari jaringan pegawai, yaitu berapa? 10.10.10.0/24. Nah, yaitu IP LAN yang digunakan untuk pegawai. Kemudian pada tab ekstra kita berikan definisi waktunya. Pada tab ekstra di bagian time kita isikan time jam 00.00.00 sampai ini dihapus saja, atau bisa juga Anda hilangkan yang sini, sampai jam 06, kemudian di sini 29, di sini 59, alias 1 detik sebelum jam setengah 7 pagi. Nah, harinya kita centang semua ya, dari hari Minggu ya sampai Sabtu, nggak masalah ya, karena Minggu juga nggak mungkin pegawainya masukkan, ini tetap dibatasi saja. Nah, kemudian yang di action kita pilih drop. Baik, mari kita ulangi dari tab general ya. Tab general, siapa saja yang mengakses internet yaitu lewat chain forward dari LAN-nya pegawai yaitu 10.10.10.024 pada jam 00 sampai jam 06.2959 setiap hari, maka ditolak diam-diam. Baik, itu ya cara bacanya ya. Oke, mari kita apply, kemudian oke. Satu rule sudah dibuat ya. Itu baru membatasi akses dari jam 00-nya sampai jam 06.2959 atau 1 detik sebelum jam 06.30. Nah, kita perlu membuat satu rule lagi, yaitu untuk membatasi akses internet oleh pegawai dari jam 21.00 sampai jam 23.59.59. Caranya bagaimana? Caranya serupa. Ini saya biarkan terbuka. Tinggal di filter rules kita klik plus. General, chainnya masih forward sama. Kemudian source address-nya masih sama, yaitu dari 10.10.10.0/24. Kemudian ekstranya yang berbeda. Waktunya ekstranya berbeda. Ekstranya kita mulai dari jam 21. Dari jam 21 sampai jam 23.
59 atau 1 detik sebelum jam 00.00. Kemudian actionnya serupa, actionnya adalah drop. Baik, kita ulangi lagi dari general. Cara membacanya adalah siapa saja yang mengakses internet chain forward dari LAN-nya pegawai, siapapun itu yang pakai PC-nya pegawai, pada jam 21.00 sampai jam 23.5959 setiap hari, maka drop atau ditolak diam-diam. Baik, kita apply, kemudian kita oke. Jadi demikian itu tadi pembuatan rule firewall untuk membatasi akses internet dari LAN pegawai. Untuk pembuktiannya tentu saja kita harus mengakses selain dari jam 6:30 pagi sampai jam 9 malam. Baik, untuk peserta didik saya setelah ini silahkan mengerjakan LKPD yang dibagikan. Terima kasih untuk memperhatikan tutorial di sini. Silahkan like, comment, share, dan subscribe channel saya. Selamat bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.